Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pendidikan abad pertengahan dan abad 20. Saya sendiri sebagai pembicara pertama, saya Ayu Manik Pratiwi dengan NIM 2013 011 064. Abad pertengahan. Abad pertengahan terdiri dari abad gelap dan abad pencerahan. Abad gelap terjadi pada abad ke-5 dan abad ke-6 di Eropa. Tidak berkembang karena monopoli ilmu oleh gereja. Dan abad pencerahan karena bangsa Indonesia sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan yang ada pada masa sejarah awal Indonesia. Siapa saja tokoh pendidikan abad pertengahan? Yang pertama ada Plotinus, yang kedua ada Agustinus, yang ketiga ada Boethius, yang keempat ada Anselmus, dan yang kelima ada Thomas Aquinas. Plotinus, filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta, bersandar pada doktrin-doktrin Plato, menganut realitas idea yang artinya setiap jenis objek hanya satu idenya. Sistem metafisika Plotinus ditandai dengan konsep transcendence. Menurut Plotinus, dalam pikiran ada 3 realitas, the one, the mind, and the soul. The one adalah Tuhan, puncak dari semua yang ada. Ia pokok atau prinsip yang berada di belakang akal dan jiwa. The mind adalah gambaran tentang yang esa dan mengandung ide Plato, ide yang merupakan bentuk asli objek. Kita harus merenung untuk menghayatinya. Dan the soul adalah arsitek dari semua fenomena yang ada di alam, mengandung satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaska, Numidia, sekarang Algeria. Ayahnya Patricius adalah seorang pejabat pada Kekaisaran Romawi yang tetap kafir sampai kematiannya pada tahun 370. Ibunya Monica adalah penganut Kristen yang amat taat. Ajaran Agustinus berpusat pada 2 aspek, Tuhan dan manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Agustinus berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh, tidak lebih dari itu. Ia yakin benar bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran. Karena itu, ia menolak skeptisisme. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis kategoris. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna dan tidak dapat diubah. Tuhan itu kuno tetapi selalu baru. Tuhan adalah suatu kebenaran yang abadi. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Paramita Manik Valeri dengan NIM 20130111065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tokoh pendidikan pada abad pertengahan. Tokoh pendidikan yang ketiga ada Boethius. Boethius adalah seorang filsuf Romawi yang lahir di kota Roma, Italia pada tahun 480 Masehi. Boethius adalah filosof yang semasa dengan Agustinus dan memiliki gaya yang hampir serupa. Bukunya yang berjudul The Consolation of Philosophy merupakan buku filsafat yang klasik. Ia dikatakan sebagai penemu quadrium yang merupakan bidang studi pokok pada abad pertengahan. Ia juga dianggap sebagai filosof skolastik yang pertama karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu agama.
Sesudah Boethius, Eropa mulai mengalami depresi besar-besaran, menurunnya kebudayaan Latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feudalisme, invasi besar-besaran, dan munculnya supranaturalisme baru, semuanya merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual. Semua para ilmuwan pada waktu itu lebih tertarik pada teologi daripada filsafat, dan mereka mempertahankan dogma-dogma Kristen. Tokoh yang keempat ada Anselmus. Anselmus lahir di Aosta, Burgundi, yang sekarang dikenal dengan nama daerah Italia Utara. Nama aslinya adalah Anselmo de Aosta. Ayahnya bernama Gundulf de Candia, sedangkan ibunya bernama Ermenegilda of Geneva. Anselmus dikenal sebagai bapak tradisi skolastik dan uskup besar di Canterbury dari tahun 1093. Ketertarikannya pada bidang filsafat adalah argumentasi logis yang menyangkut monologen dan proslogen. Monologen merupakan soliloquy atau berbicara pada diri sendiri, sedangkan proslogen adalah diskurs atau berwacana. Keduanya memberikan argumentasi yang bertujuan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Di dalam filsafat Anselmus kelihatan iman merupakan tema sentral pemikirannya. Dari sini, dapatlah kita memahami pernyataannya, credo ut intellegam, believe in order to understand, atau percayalah agar mengerti. Ungkapan itu menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Kesimpulannya, akal hanyalah pembantu wahyu dalam karyanya Proslogium, yang pada awalnya berjudul Iman Mencari Pengertian atau Fides Quaerens Intellectum. Menurut Anselmus, apa yang dalam pikiran ada sebagai yang tertinggi atau yang terbesar, tentu juga berada di dalam kenyataan sebagai yang tertinggi dan yang terbesar. Tokoh yang kelima ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Kerajaan Sisilia, Italia. Beliau adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang berpengaruh dalam tradisi skolastisme. Hanya ada dua kekuatan yang menggerakkan gemuruhnya dunia, agama dan filsafat. Aquinas membicarakan keduanya, hakikat masing-masing, serta hubungan kedua-duanya. Ketertarikan pemikirannya dengan Agustinus yang hidup hampir 1000 tahun sebelumnya cukup jelas. Agustinus juga berbicara tentang agama dan filsafat, hakikat, serta hubungan keduanya. Aquinas mengetahui banyak ahli teologi percaya pada adanya Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk membuktikannya, ia mengajukan 6 dalil untuk membuktikan bahwa eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Seperti sebagai berikut. Argumen gerak, sebab yang mencukupi, kemungkinan dan keharusan, memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam, keteraturan alam, dan ketenangan jiwa. Abad ke-20. Penggolongan pendidikan pada abad ke-20 dibagi menjadi 3, yakni aliran sosial, aliran kepribadian, dan aliran pembaharuan pengajaran. Aliran sosial muncul sebagai sebuah reaksi dari pengabaian unsur-unsur sosial dalam pendidikan secara ekstrim yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada periode ini muncul semboyan, pemuda harus dididik dapat melayani masyarakat. Aliran sosial ini mengambil langkah-langkah mendirikan sekolah kerja sebagai pelaksanaan pencapaian cita-citanya. Yang kedua ada aliran kepribadian yang memberikan reaksi kepada pendidikan yang dirasakan terlalu intelektualistik. Intelektualisme hanya mengutamakan pembentukan kecerdasan tanpa mengindahkan pendidikan watak. Aliran ini membentuk manusia yang dapat menguasai diri dan mengembangkan kebijakan-kebijakan. Yang ketiga, aliran pembaharuan pengajaran adalah mereka yang tidak puas terhadap pelaksanaan pengajaran yang sedang berlaku saat itu. Mereka mulai mengadakan percobaan-percobaan baru di dalam dunia pengajaran dan melaksanakan pendapat-pendapat baru di bidang psikologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh pendidikan di abad ke-20. Perkenalkan, nama saya Nikita Vivina Risanti dengan NIM 2013011067.
Siapakah tokoh pendidikan di abad ke-20? Yang pertama ada Dr. Maria Montessori, yang kedua Dr. Ovid de Clory, yang ketiga ada John Dewey, yang keempat ada Dr. Georges Constantin, yang kelima ada Ki Hajar Dewantara, yang keenam ada Raden Ajeng Kartini, dan yang terakhir ada Dewi Sartika. Yang pertama ada Dr. Maria Montessori. Beliau lahir di Italia pada tanggal 31 Agustus 1870. Dikenal karena metode yang diciptakannya yang disebut dengan teori Montessori. Metode ini diterapkan terutama di prasekolah dan sekolah dasar. Metode ini menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar anak dengan tingkat perkembangannya dan peran aktivitas fisik dalam menyerap konsep akademis dan keterampilan praktik. Adapun 3 prinsip dari teori Montessori, yang pertama ada semua pendidikan adalah mendidik diri sendiri. Yang kedua ada kodrat alam, dan yang ketiga adalah kemerdekaan atau kebebasan, di mana prinsip pertama itu berpendirian bahwa pendidik hanya berfungsi sebagai pembantu atau penolong anak di dalam perkembangan. Yang kedua ada kodrat alam, bahwa anak itu selalu berkembang. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan atau kebebasan, di mana kemerdekaan adalah milik semua makhluk, bahwa setiap makhluk ingin memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam hal anak dapat dibedakan kemerdekaan lahir ataupun kemerdekaan batin. Yang kedua ada Dr. Ovid de Clory. Dr. Ovid de Clory lahir di Belgia pada tanggal 23 Juli 1871. Beliau merupakan seorang guru, psikolog, dan ahli medis yang berhadapan langsung dengan anak-anak yang berkelainan. De Clory dalam prinsipnya memposisikan bahwa pendidikan di dalam membentuk manusia yang berperasaan sosial dan bercita-cita sosial. Sekolah menurut De Clory adalah untuk hidup dan oleh hidup, di mana beliau menyumbangkan 2 pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan hal yang khas dari De Clory, yaitu yang pertama ada globalisasi atau keseluruhan. Dari penelitiannya dia menetapkan bahwa anak-anak mengamati secara keseluruhan atau global, di mana terlebih dahulu daripada kebahagiaannya, dan ini berdasar kepada psikologi totalitas. Yang kedua ada centre de interest, yaitu penyelidikan di dalam psikologi yang menetapkan bahwa anak-anak memiliki minat-minat yang spontan. Pembelajaran disesuaikan dengan minat-minat yang spontan tersebut. John Dewey lahir di Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober 1859. Beliau adalah seorang filsuf, pendidik, dan pemikir yang paling berpengaruh di Amerika. John Dewey terkenal karena perannya dalam pendidikan progresif yang merupakan sebuah konsep pendidikan yang menekankan bahwa pengalaman adalah sebuah proses belajar yang berharga. Learning by doing artinya belajar dengan melakukan, di mana dalam pembelajaran kecerdasan adalah hal yang paling penting dan akan tetapi bukan yang utama. Yang paling utama adalah pendidikan kemasyarakatan dan kesusilaan, di mana untuk mencapai kedua pendidikan tersebut, John Dewey membagi pendidikan berdasarkan 2 hal, yakni yang pertama ada dasar psikologi, di mana cara memberi pengajaran wajib disesuaikan dengan tingkat perkembangan, cara berpikir, dan cara bekerja anak. Yang kedua ada dasar sosiologi, di mana Dewey berpendapat bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah kepentingan kemajuan masyarakat, di mana tiap anggota masyarakat berkewajiban mengembangkan dan anak wajib dibimbing ke arah itu. Dr. George Kirchensteiner. George Michael Kirchensteiner lahir di Munich, Jerman, pada tanggal 29 Juli 1854. Beliau mendapat gelar sebagai Bapak Sekolah Kerja di Jerman dan berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk watak dan pembentukan warga negara yang baik. Dia memberikan ciri kepada warga negara yang baik, yaitu tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan, tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara, dan dalam menunaikan tugas tersebut haruslah disesuaikan kesempurnaannya, agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan warga. Beliau berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan dan siap untuk bekerja. Adapun penjabaran tujuan sekolah menurut beliau adalah 1. Memperluas pengetahuan anak dengan pengetahuan yang dapat dari buku, orang lain, maupun dari pengalamannya sendiri selama bersekolah. 2. Mengupayakan anak memiliki kemampuan dan kemahiran baru. Dan yang ketiga, mempersiapkan anak untuk dapat bekerja dan mengabdi kepada negara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suyaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dan wafat pada 26 April 1959. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau membangun sekolah bernama National Underwich Institute Taman Siswa yang kemudian dikenal dengan nama Taman Siswa pada 3 Juli 1922.
Pasca kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran Indonesia. Ia juga dikenal dengan 3 semboyannya, yaitu Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879. Kartini dikenal sebagai seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia dan pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa dan timbul keinginan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya wanita Indonesia agar tak sekedar berada di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khusus yang menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Kartini juga mendirikan sekolah bernama Kartini School atau Sekolah Kartini yang dikhususkan untuk perempuan dan didirikan oleh Yayasan Van Deventer di beberapa tempat untuk para siswa perempuan. Dewi Sartika, lahir di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Beliau adalah tokoh pendidikan Indonesia yang diberi gelar sebagai pahlawan pendidikan nasional. Beliau merupakan tokoh perintis pendidikan kaum wanita. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pada 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Iserio di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautamaan Istri pada tahun 1910. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, lalu berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Terima kasih karena telah menonton video dari kelompok 5 sampai habis. Saya tutup presentasi dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.